kayak toddler lagi aktif-aktifnya nih. Betul. Tapi kalau dibelah nih, uratnya Kia, ini ada isinya negosiasi doang. Fresh People, kembali lagi di Fresh Talk Podcast. Fresh Talk Podcast kali ini ditemenin sama Hikmah. Dan sekarang kita udah kedatangan narasumber tamu istimewa sejagat raya, yaitu Kia. Boleh Hai guys, hai. Kia, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah happy terus. Oke, kesibukannya belakangan ini tuh apa sih? Dan Kia kerja kan? Alhamdulillah ya, Freshman masih menampung saya. Ya, Kia kerja sebagai apa dan kesibukannya belakangan ini tuh apa sih? Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan aku Rizky Dinan Adani, di Freshman lebih banyak dipanggil Kia. Nah, sibuknya itu aku kan sebagai seorang business development. Sibuknya akhir-akhir ini lagi aktif-aktifnya nih untuk mencari klien baru. Lagi aktif-aktifnya menjalin relasi dengan klien baru. Itu sih palingan. Lagi aktif-aktifnya kayak toddler, lagi aktif-aktifnya nih. Betul. Di sini Kia BizDev merupakan toddler Fresh Minds lagi aktif-aktifnya nih nyari klien gitu kan. Ngomongin klien, ya, segmentasi klien Fresh Minds itu tuh apa sih, Ki? Dari mana? Oke, segmentasinya sebenarnya kita beragam ya. Jadi mulai dari perusahaan menengah sampai perusahaan besar atau corporate, kita tuh biasa bekerja sama. Dan sering juga kita tuh bekerja sama dengan pemerintahan maupun dengan BUMN. Itu sih palingan segmentasi klien di Fresh Mind. Biasanya nih, apa aja sih yang mereka butuhkan dari Fresh Minds? Dari yang mereka butuhkan sebenarnya terkait dengan HR ya, di mana HR di kita itu terkait dengan talent development, people analytics atau digitalisasi HR maupun terkait dengan digital learning. Nah, contoh-contohnya tuh mungkin yang orang awam atau orang learning itu lebih tahu terkait dengan learning needs analysis atau terkait dengan survei employee engagement nih. Mungkin dari Hikmah juga sering dengar ya, terkait survei-survei yang sering kita kerjakan di Fresh Mind. Itu sih. Oke, survei, analytics, training juga. Training, betul. Training juga. Nah, kalau misalnya kita bahas ke training nih. Oke, boleh. Training itu biasanya yang sering di request training apa sih? Mungkin Fresh People juga pengen tahu, mungkin tiba-tiba ada yang daftar kan mau ikut training, gak ada Kia mempromosikan gitu. Nah, kebetulan banget nih, jadi kita akan meluncurkan kalender training yang dimana itu kalender untuk publik. Nah, contoh-contohnya itu yang sering banyak di request atau paling banyak didaftar terkait dengan LNA atau Learning Needs Analysis, terkait dengan LD atau Learning Design, dan sering juga terkait dengan yang basic-basic nih, terkait communication skill, public speaking. Nah, itu Freshman juga bisa provide nih. Semuanya ada di Fresh Mind. Betul, jadi ditunggu aja ya guys, tanggalnya belum tentu kapan, yang pasti 2025. 2025, betul. Tiba-tiba ke 2026 kan? Agak jauh. Kita balik lagi ke business development gitu kan. Kalau dari sisi BizDev sendiri nih, gimana sih perannya Kia untuk ngejangkau dan nanganin klien? Oke, jadi klien yang existing kita ya. Betul. Oke, jadi peran BizDev itu yang utamanya itu kan menjalin relasi. Menjalin relasi itu biasanya lebih ke pendekatan secara personal. Itu sih yang harus kita maintain selalu dengan klien existing. Nah, selain itu peran aktifnya itu kita juga yang seperti sebelumnya aku jelaskan, kita lagi aktif-aktifnya nih untuk menebarkan jaring kali ya istilahnya, kita lagi menebarkan seluas-luasnya jaringan kita ke berbagai klien-klien yang sekarang kita juga sudah mulai ke perusahaan startup, ke UMKM. Jadi sekarang kita lagi gencar-gencarnya nih aktif untuk mencari klien atau relasi baru untuk Fresh Mind. Iya, biar nggak itu-gitu aja. Betul, biar lebih berwarna, lebih berkembang, lebih jauh lagi, betul, lebih unfolding lagi. Betul sekali. Tipis banget pemasaran ini ya. Kita lihat-lihat ya teman-teman ya. Oke. Itu kan tadi kita ngebahas peran Kia. Pasti setiap pekerjaan itu ada tantangannya. Pasti. Nah, tantangan terbesar apa sih yang sering Kia temuin ketika menghadapi atau menangani klien-klien tersebut?
Oke, tantangan terbesar sebenarnya di setiap individu atau PIC BizDev itu mempunyai tantangan masing-masing. Nah, kalau Kia khususnya itu lebih untuk atau lebih ke mencari sosok atau peran dari decision maker-nya. Jadi biasanya kita kan berkomunikasi secara langsungnya itu dengan PIC klien itu sebagai staff, yang dimana itu membuat proses diskusi kita menjadi lebih panjang. Misalnya, aku udah mulai diskusi awal nih, diskusi sampai kita mengerucutkan sebuah solusi. Nah, kita jelaskan kepada klien PIC kita yang dimana adalah seorang staff, dan dimana mereka itu belum bisa memutuskan apakah solusi yang kita tawarkan tepat atau belum. Sehingga mereka kan harus up lagi nih ke atasan, harus up lagi ke manajemen. Itu proses-proses itu yang kurasa menjadi tantangannya. Misalnya kita cuman butuh 1-2 hari untuk bisa berdiskusi awal, ini mungkin bisa jadi seminggu. Betul. Jadi decision makingnya agak lama. Betul. Kita gitu ya. berusaha untuk mencari solusi yang terbaik juga ya. Jadi kita berusaha untuk mencapai decision maker-nya. Itu sih palingan tantangannya itu ya. Nah itu di Freshmas kita harus mencari solusi terbaik. Jadi kita nggak bakal asal-asalan ya Fresh People ya. Betul. Klien yang paling menantang untuk diajak kerjasama atau badan usaha misalnya atau perusahaan lah yang paling menantang yang buat diajak kerjasama ada nggak sih? Oke. Yang paling menantang itu tipe klien yang belum memahami apa yang menjadi permasalahannya. Ya, jadi ketika kita coba gali-gali, mereka hanya melihat dari sudut pandangnya aja nih. Sedangkan ketika kita menyusun sebuah proposal, menyusun sebuah solusi, kita harus melihat dari helikopter view-nya. Yang dimana itu biasanya ada di level manajer ke atas atau level strategiknya. Nah itu tuh yang di awal tadi Kia bilang, kita tuh harus bisa berdiskusi secara langsung dengan decision maker-nya, sehingga solusi yang kita berikan itu kan sesuai dengan strategi perusahaan. Nah itu sih kadang tantangannya itu lebih ke gimana sih si klien tersebut bisa mendeliver atau bisa mengidentifikasi permasalahan atau kebutuhan yang mereka butuhkan sebenarnya. Itu sih. Itu ya tantangan terbesar lagi. Yang menantang, betul. Menantang halnya seperti itu. Betul. Di bisnis tuh ada kegiatan negosiasi juga nggak sih? Wah pasti, itu udah apa ya, DNA kita kali ya. Itu udah. Ini kalau dibelah nih, uratnya Kia, ini ada isinya negosiasi doang. Gitu, betul. Oke, dari negosiasi ya pasti penting lah ya. Penting. Ada negosiasi. Nah menurut Kia, apa sih prinsip utama untuk kesuksesan bernegosiasi dengan klien? Oke, prinsip utama sebenarnya kita harus memahami kebutuhan dari klien dan memahami apa yang kita propose ke klien. Sehingga ketika bernegosiasi, ketika kita berdinamika, kita harus tahu nih batasan bawah kita sampai mana, skop yang kita berikan sampai mana, sehingga nanti menghasilkan win-win solution gitu ya. Jadi dari klien menangkap apa yang kita mau dengan nilai yang kita berikan, dan dari kita juga memberikan solusi yang terbaik yang tepat sasaran. Itu sih. Jadi intinya kita tuh harus tahu gambaran besarnya sampai skop terkecilnya kita tuh harus paham. Oke. Tapi kan tipikal klien tuh beda-beda ya. Betul banget. Ada klien yang banyak banget permintaannya gitu kan. Ada yang kayak ya udah nggak apa-apa nih Mbak, saya nego segini, ya udah deh dapat nego segini, oke deh. Tapi ada yang kayak enggak Mbak, bisa nggak kalau ini tuh gini. Nah, cara ngadepinnya gimana sih Ki? Nah, itu balik lagi. Jadi kita tuh harus paham dulu kan ya, project yang kita pegang itu terkait apa, terus skopnya sampai mana, dan batas bawah nilai kita tuh seperti apa. Misalnya, jadi kalau aku itu pendekatannya kan lebih ke personal. Aku tuh harus menilai nih, aku harus bisa tahu, mengidentifikasi karakteristik setiap klien itu seperti apa. Misalnya, kan ada ya klien yang suka basa-basi dulu sebelum negosiasi, atau ada yang mau to the point lah, ya udah kamu kasih berapa harganya, aku bisa nego berapa, itu udah to the point banget. Atau ada yang banyak permintaan di luar skop, nilainya jauh banget. Nah itu biasanya kita ajak komunikasi secara lebih fleksibel kali ya. Jadi kita harus mengetahui juga nih si klien ini kenapa sih bisa mempunyai argumen seperti itu, dan
kita juga harus bisa mempertahankan argumen yang sudah kita keluarkan gitu sih. Oke, kira-kira ada waktunya nggak yang Kia tahu gitu untuk kita mempertahankan argumen tuh kayak gimana? Waktunya saat apa gitu? Terus untuk lebih fleksibel itu waktunya saat apa? Ada nggak sih patokannya kalau dari Kia? Patokannya itu bisa ke pertama instansi yang bekerja sama dengan kita. Kita kan juga bernegosiasi itu nggak cuma di satu proyek tersebut, tapi kita juga melihat nih di jangka panjangnya, apakah proyek tersebut bisa jangka panjang sebagai relasi juga. Jadi itu bisa jadi lebih fleksibel. Contohnya misalnya kita ada satu klien yang kita terus repeat order istilahnya gitu ya. Nah di satu sisi mereka tuh menekan budgetnya tuh jauh banget. Nah gimana sih cara kita untuk menangani hal tersebut? Nah yang pertama misalnya kita memberikan opsi lain. Kita kasih deh, oke, harganya tetap segini, tapi gimana kalau misalnya pendampingannya kita kurangin harinya. Misalnya ada yang tadinya 3 hari jadi cuman 2 hari. Jadi lebih ke fleksibel outputnya tapi tetap mendapatkan solusi yang terbaik untuk klien tersebut. Itu sih. Oke, jadi kayak win-win solution juga lah betul, ya. Betul. Kitanya dapat nilai yang nggak turun-turun banget, tapi mereka juga ngerasa puas. Oke, nanti kita akan dapat ini gitu kan. Betul. Karena kadang ada klien yang kayak, nih saya ngeluarin uang segini banyak, dapat apa nih? Dapat apa, gitu betul. Kan. Tapi kalau misalnya bisnisnya nggak bisa ngejelasin, ya betul. mereka juga kayak, nggak mau, nggak jadi gitu ya. Gitu iya, kan. betul. Betul. Gitu. Kita ngomongin relasi. Oke. Relasi itu nggak mungkin seminggu 2 minggu, sayang dong. Betul banget. Nah, gimana sih caranya Kia untuk membangun relasi jangka panjang dengan klien-klien existing ini? Untuk membangun relasi biasanya aku lebih ke pendekatan personal, lebih in touch, lebih in depth. Jadi ketika aku memulai sebuah relasi, aku tuh nggak langsung jual beli gitu. Jadi hubungan aku misalnya Hikmah adalah klienku. Hubunganku sama Hikmah itu nggak cuma transaksional. Jadi kayak aku cuma nawarin, Hik kita ada program ini, perusahaan lo butuh nggak cuma itu. Cuman kita bangun set dari awal. Aku berteman sama Hikmah, aku tahu kesukaan Hikmah apa, Hikmah suka ngopi atau suka matcha, aku tahu, yang dimana itu jadi bahan obrolan dulu. Kita membangun suasananya dulu, kita menjalin hubungan bukan sebatas rekan kerja ya. Iya, betul, kita lebih membangun dulu nih kedalaman kedekatan kita seperti apa, sehingga nantinya dari klien itu juga lebih terbuka. Jadi klien udah berkurang ya rasa sungkannya ketika mereka mempunyai isu-isu di organisasinya, mereka mempunyai suatu permasalahan terkait HR khususnya, mereka langsung ingat, oh ya gue punya temen nih namanya Kia, dia kerja di Freshmind, dia pernah cerita, pernah nanganin masalah yang serupa, pasti dia istilahnya top of mind-nya tuh Kia atau Freshmind. Jadi itu yang kita bangun dulu untuk jangka panjangnya. Gitu. Tapi pernah nggak sih ketemu yang kayak klien yang emang ya udah proyek udah selesai, udah nggak mau lah gue berurusan sama lo lagi? Pernah ketemu nggak sih? Sebenarnya banyak ya. Hampir seluruh klien itu setelah selesai project itu ya udah selesai. Nah itu tinggal pintar-pintarnya kita nih sebagai seorang business development. Kita kan salah satu tugas utamanya kan tetap keep in touch, tetap maintain si para klien kita. Nah gimana kita berusaha untuk membuat klien itu maintain sama kita atau keep in touch dengan kita. Misalnya kalau aku ya lebih sering memfollow up dari hasil project yang sebelumnya. Ada kendala atau enggak ya Mbak, kayak gitu. Ada yang bisa kami bantu lagi atau enggak ya Mbak, gitu. Kalau misalnya perlu diskusi lebih banyak, aku feel free loh. Nanti aku ajak tim projectnya untuk kita mengerucutkan atau menyelesaikan solusi-solusi yang dikiranya masih ada. Gue kayak belum terlalu paham deh dari yang dijelasin kemarin. Boleh loh kita diskusi-diskusi. Jadi lebih ke nanyain lagi nih, apa ya yang menjadi kebutuhan dari klien itu sudah kita jawab dengan baik atau belum. Misalnya udah semua nih udah clear. Nah kita jangan sebatas udah selesai. Enggak dong. Jadi kayak gimana? Nanya kabar. Tiap minimal ya sebulan sekali tanya kabar. Mbak kabarnya gimana? Betul, Mbak kabarnya gimana gitu. Misalnya kan di awal-awal kita udah bangun komunikasi. Misalnya Hikmah suka matcha. Mbak kemarin aku habis ke tempat matcha Feel nih,
aku ngerasain rasa matcha yang Mbak pernah ceritain, itu enak juga ya ternyata. Kayak gitu. Jadi dia ngerasa, ih Mbak Kia tuh kayak temen ya, kayak cerita ya, kayak jadi hubungannya itu nggak cuma transaksional aja, lebih ke kayak asik deh ini untuk diajak ngobrol gitu. Tapi Jadi kalau misalnya nggak ketemu gitu, misalnya ada orang kita udah nanya Mbak apa kabar, terus kayak nggak dibalas gitu ya. dibalas sudah sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu nggak dibalas, itu ya langkahnya gimana? Itu biasa kita lebih lama lagi untuk follow up-nya. Misalnya yang biasanya kalau yang bales itu kan bisa rutin ya, 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Itu bisa 2 bulan sekali. Misalnya kita nanyain kabarnya lagi, terus kita memberikan manfaat yang sekiranya mereka butuhkan. Contohnya kita punya webinar free, kita rutin nih kasih ke klien-klien existing kita, ke new klien kita kasih. Terus biasanya Kia juga menyiapkan amunisi-amunisi tertentu. Contohnya di YouTube Freshman banyak materi yang bisa kita pelajari kan. Nah aku tuh ngelis nih, biasanya klien si A permasalahan isu di organisasinya terkait apa sih? Misalnya terkait dengan design thinking. Kita udah punya dong materi di YouTube, tinggal Kia share aja nih materi-materi di YouTube, Kia share linknya, nanti itu sebagai bahan obrolan. Gitu. Hai Mbak, kemarin lagi bingung terkait design thinkingnya. Nih kita tuh ada bahan bacaan loh, bahan tontonan loh. Jadi kita sering memberikan yang mereka anggap itu sebuah nilai. Yang dimana gue ngechat lo ya bukan terganggu, cuman jadi happy gitu loh. Jadi kayak, oh Kia ngechat gak cuman basa-basi nih, cuman ada value yang gue dapet. Itu sih yang seharusnya kita jaga. Pernah ketemu nggak? Udah dikasih Mbak, udah ini kita ada tahu lah misalnya ada isu di perusahaannya kayak gini, terus kita Mbak kemarin ada isu ini gini-gini, kita ada ini gini segala macam gitu kan. Pernah nggak sih kayak ya udah tetap bodo amat aja? Pasti ada. Terus ya tetap bersabar atau ya udahlah nanti lagi aja lah ngomonginnya lah. Misalnya kayak ya udah nanti di pertengahan tahun lagi ngomonginnya gitu atau gimana? Itu sih, kita pertama lebih harus sabar dan jangan melupakan istilahnya gitu ya. Jadi mungkin benar. Jadi di pertengahan tahun kita ada update training nih, public training, coba lagi deh gitu. Mungkin kunci utama dari seorang bisdev itu gak usah malu kali ya, jangan malu. Kan biasanya malu-maluin ya. Jadi ada yang jangan sungkan, jangan kitanya jadi nggak mau dia aja nggak balas chat gue, malu lah gue, gengsi lah gitu. Itu coba dibuang dulu, coba diminimalisir dulu pelan-pelan. Kayak nggak apa-apa kok kita gak rutin juga ya, maksudnya kita sering-sering untuk memfollow up, menanyakan kabar dari klien, itu tuh nggak apa-apa banget sih menurutku. Oke. Mungkin bisa share ke teman-teman sih ya, yang lagi belajar, yang baru terjun ke dunia business development, apa sih tips praktis untuk negosiasi, bahkan tips praktis sebagai business development yang baru gitu kan. Ke teman-teman boleh share. Jadi tips negosiasi atau untuk handle it client, menurut aku kuncinya satu, kita harus memahami karakteristik dari setiap klien yang kita temui atau kita komunikasi. Misalnya yang seperti tadi sudah aku sebutkan, ada klien yang suka basa-basi, tapi ada juga klien yang nggak mau basa-basi, gue mau strict, udah gue nggak mau waktu gue kebuang cuman untuk ngobrol basa-basi. Ada yang seperti itu. Jadi setiap klien, setiap orang itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Dan misalnya dari yang suka basa-basi pun ada juga yang basa-basinya nggak mau yang terlalu basa-basi banget gitu ya. Kayak cuma nanyain hai kabar, apa kabar doang, nggak, cuman basa-basi yang bermanfaat juga. Misalnya dia suka teknologi AI. Nah, kita bisa nih ngobrolin tentang AI. Misalnya update dari ChatGPT ada yang terbaru loh. Nah, dia tuh langsung, wah, apa tuh yang terbarunya kayak gini. Oh ya, kemarin gue juga coba loh aplikasi ini, dia baru loh kayak gitu. Jadi basa-basi yang mungkin sebenarnya itu jauh banget ya dari role kita, jauh banget dari pembahasan project kita. Cuman kita coba bangkitin semangat dia. Jadi coba kita melihat apa yang mereka suka, bukan apa yang kita suka gitu. Jadi sebagai seorang business development, coba lebih sabar untuk mendengar, lebih sabar untuk memahami
apa yang dimau oleh klien kita. Betul. Oke. Kia ada ini nggak? Ada rekomendasi nggak? Buku bacaan, kursus, atau pengalaman yang bisa ngebantu teman-teman ini untuk meningkatkan skill negosiasinya? Waduh, apa ya? Kalau buku, aku ingat satu buku yang terus-terusan aku Baca. bukan, yang terus-terusan aku share ke teman-teman setiap ada yang nanya, Kia lagi suka baca apa? Kia lagi suka baca apa? Kayaknya cuma satu itu doang yang aku sebutin. Jadi ada tentang how to win friends and how to influence people. Itu lupa by siapa ya? Nanti mungkin boleh dicantumin di sini ya, Tiba-tiba muncul, nggak apa-apa ya. Nah, bisa kan editor? Itu bisa. Aman. Jago editor kita. Itu poin-poinnya itu menurutku itu intisarinya bisa kita terapkan di lingkungan kerja maupun di lingkungan sehari-hari. Contoh poin-poinnya apa sih? Yang pertama, itu kita harus bisa memahami setiap orang dari helikopter view, dari perspektif lain. Jangan cuma melihat Hikmah si suka marah-marah aja, tapi mungkin ada di baliknya itu. Oh, di balik suka marah-marahnya, Hikmah orang yang humoris kok, Hikmah orang yang suka bercanda kok, kayak gitu. Jadi coba untuk melihat dari perspektif yang lain. Betul. Yang kedua, jangan menjudge orang duluan. Kenapa? Jadi siapa tahu kita ngeliat Hikmah lagi marah-marah, tapi pasti dia punya alasan di balik itu kan. Apa sih yang bikin Hikmah marah-marah? Apa sih yang bikin Hikmah jadi bete hari itu? Kita coba melihat dari sisi lain. Oh, misalnya gue jadi Hikmah, pasti gue juga akan marah-marah dong. Jadi coba lihat dari dua sisi itu juga. Dan yang ketiga itu terkait dengan hubungan sosial. Jadi kita coba deh berempati ke sesama, berempati ke rekan kerja, ke atasan maupun ke teman-teman sekeliling kita. Jadi menurutku kunci pertemanan atau kunci hubungan itu adalah empati. Di mana kita bisa berempati dengan sesama, itu adalah kunci untuk kita mempererat kali ya, mempererat hubungan kita dengan rekan-rekan kita. Itu sih. Oke, buku apa tadi? Buku apa? How to win friends and how to influence people. Oh, tuh bisa dibaca ya Fresh People ya. Oke, thank you banget Kia. Sama-sama. Sepertinya ini mendaging sekali ya. Amin ya Allah. Ini ya. Semoga Fresh People juga merasakan hal yang sama seperti aku rasakan ya. Soalnya terbuka banget nih matanya tentang business development itu seperti apa. Mungkin Hikmah tertarik ya di business development ya. Mungkin Fresh People yang tertarik bisa nonton video ini untuk tahu tips and trick, karena kan business development itu luas ya. Kita nggak boleh, intinya kayak kita harus berhubungan sosial. Betul. Jangan jadi antisosial. Buat yang antisosial mau jadi business development bisa ya? Bisa, tapi pelajarin dulu gitu ya. Belajarnya di YouTube ini. Iya, Freshman banyak kok video-videonya. Betul. Oke, tipis tapi iya. Dapat ya. Jangan lupa ditonton nih YouTube-nya di Freshman, banyak banget materi-materi yang isinya daging semua. Nah, tuh betul itu. Oke, kalau gitu thank you Kia. Thank you banget Hikmah hari ini, dan terima kasih juga Fresh People yang sudah mendengarkan podcast kita. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman Fresh People supaya bisa nonton kita ya. Betul. Oke, kalau gitu sampai jumpa di Fresh Talk berikutnya. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan salam Fresh Talk. Bye. Dadah.